Oh, masa ada di kasus ijazah Pak Jokowi ini ada penistaan agama juga? Jadi ceritanya begini. Muncul lagi nih, akan ada 60 teman angkatan Pak Jokowi yang akan bersaksi di pengadilan nanti, ditambah dengan Peradi Bersatu ini. Bukti-bukti yang diajukan oleh Roy Suryo dan juga Rismond itu menurut saya adalah nol besar. Tapi, telur bebek besar. Jadi survei yang berdasarkan sentimen gitu. Ya kan kalau survei Refli Harun saya boleh pastikan saya bisa ngomong di sini bahwa itu survei bohong-bohongan. Dia bilang kemiripannya sampai 91%. Tapi Pak Roy mengatakan 100% jangan percaya AI. Abang dengan orang yang sangat dekat dengan Pak Jokowi, apakah pernah memerintahkan Pak Jokowi untuk membuka dokumen pribadi khususnya ijazah ini? Yang kemarin melakukan pengaduan masyarakat. Nah ini Dumas, ya kan bisa juga mereka jadi saksi. Nah, terus kesaksiannya ini apa gitu? Atau ijazah Pak Prabowo, karena Pak Prabowo juga nanya, jangan-jangan ijazah saya juga nanti diutak-atik. Ya. Jadi akhirnya Refli Harun lemes lah kayak begitu. Jadi dia nggak nyangka dia kena bom di situ. Ini kan konyol ini. Jadi orang-orang ini sangat konyol dan ngabur semua ini. Nggak jauh beda dengan Pak Jokowi ini dibanding Pak Dumatno. Yes. Dumatno umur 8 tahun pakai kumis, pakai kacamata lagi. Dokter Tifa. Dokter Tifa. Biar tambah gila sebenarnya. Dan hasil USG Pak Jokowi masih dalam kandungan. Pemirsa, lika-liku perjalanan ijazah Pak Jokowi, mulai dari berkas administratif hingga sekarang malah lebih mencuat soal urusan hukum. Nah, bagaimana situasi hukum terkini? Kemarin, Peradi Bersatu akhirnya melaporkan Pak Roy Suryo, di mana Pak Roy Suryo juga melapor balik ke internal kepolisian. Dan ini kelihatannya semakin seru lika-liku dari perjalanan ijazah Pak Jokowi. Malam ini kembali saya menghadirkan Abang Sylvester Matutina, Ketua Solidaritas Merah Putih, yang begitu getol memperjuangkan ijazah Pak Jokowi asli. Selamat malam Abang Sil. Ya, selamat malam Ade Irjan. Terima kasih, suatu kehormatan tampil kembali di Mosato. Terima kasih. Nah, Abang, terakhir ini kemarin bersama Peradi Bersatu ini melaporkan Pak Roy Suryo. Ini kelihatannya sudah semakin serius nih. Pak Roy Suryo akan disekolahkan gitu. Jadi mungkin sebelum kita mulai saya mau luruskan sedikit bahwa saya tidak mengupayakan memperjuangkan ijazah Pak Jokowi asli. Karena apa? Ijazah Pak Jokowi sudah asli. Sudah asli. Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh pihak UGM. Baik. Terus yang kedua, apa yang dihasilkan oleh penyelidikan Mabes Polri yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu yang diselidiki oleh laboratorium forensik Mabes Polri adalah ijazah asli yang dibandingkan dengan ijazah asli dari 3 teman angkatan Pak Jokowi. Jadi intinya bahwa Mabes Polri melalui laboratorium forensik sudah meneliti ijazah asli Pak Jokowi, dan hasilnya bahwa ijazah asli Pak Jokowi ini identik dengan tiga teman ijazah asli teman Pak Jokowi, dan juga serangkaian penyelidikan terhadap keterangan dari puluhan saksi, termasuk dari tim dari TPUA. Jadi 4 orang tim TPUA itu pun sudah diperiksa. Termasuk puluhan data-data pembanding lainnya. Data-data saksi lainnya, termasuk data-data lainnya juga sudah diteliti oleh Mabes Polri, dan hasil akhirnya dinyatakan ijazah itu asli dan di stop penyelidikan itu atau di SP 2 Lit. Nah, jadi intinya bahwa ini tidak mungkin dibawa ke ranah peradilan gitu loh. Jadi saya luruskan bahwa saya bukan mengusahakan ijazah itu asli, tapi memang ijazahnya sudah asli. Tapi di sini sebagai masyarakat saya ingin memberikan pencerahan
meluruskan dan juga memberikan kebenaran buat bangsa kita. Intinya itu. Dan satu hal lagi, saya bukan pelapor di Polres Jakarta Selatan. Memberikan klarifikasi atau saksi ini? Ya, saya diundang memberikan klarifikasi atas pelaporan yang dilakukan oleh Peradi Bersatu dikarenakan ada dugaan tindak pidana penghasutan dan juga menyebarkan berita bohong. Nah, Abang, ini terkait ini survei ijazah Pak Jokowi ini. Ini menarik ini. Dari Pilpres kemarin ini 58,9 ya. 9%. Kali ini meningkat. Surveinya menjadi 66,9. Namun ada survei bandingan juga nih Abang yang menarik, melebihi, mendekati 100% yang dilakukan oleh Pak Refli Harun ya, dengan beberapa orang juga melakukan survei itu. Kira-kira apa yang Abang melihat dari independensi survei ini gitu? Ya, kalau saya melihat, tentunya saya lebih percaya surveinya indikator politiknya Bang Burhanuddin tadi ya. Karena paling tidak lembaga survei indikator ini sudah dipakai sejak lama oleh berbagai pihak dan mayoritas hasil surveinya itu sesuai dengan apa yang terjadi ya kan dalam pilkada, pilpres dan survei lainnya, dan mereka juga tergabung dalam suatu asosiasi survei yang resmi ya. Jadi saya mempercayai survei dari Burhanuddin Mutadi. Tapi kalau surveinya Refli Harun, saya percaya 0%. Sama seperti saya tidak percaya kajian ilmiah dari Rismon dan juga Roy Suryo. Karena kembali lagi dengan latar belakangnya mereka terus dan mereka juga bukan lembaga yang resmi yang diakui oleh negara dan masyarakat. Saya boleh mengatakan bahwa saya tidak percaya mereka sampai hari ini. Bukti-bukti yang diajukan oleh Roy Suryo dan juga Rismon itu menurut saya adalah nol besar. Telur bebek besar. Jadi kembali lagi yang saya harus percayai sebagai warga negara Indonesia yang baik, pertama adalah tentunya rilis atau pernyataan dari UGM. Sebagai yang mengeluarkan ijazah asli itu. Terus ini yang kedua, saya potong sebentar. Ini kan masih terkait di survei ini. Yang dilakukan oleh survei indikator ini kan melibatkan masyarakat Indonesia juga. Pak Refli Harun juga melibatkan masyarakat Indonesia. Jadi berada di kolam yang sama, tetapi kita tidak tahu mana nih yang benar gitu. Mana sih yang menyantikan masyarakat Indonesia kalau mau keterwakilannya. Gitu. Ya udahlah, survei Refli Harun tuh mungkin nanti saya suruh anak SD juga bikin survei, mungkin hasilnya kurang lebih sama dia punya surveinya Refli ya. Tapi kalau surveinya indikator itu kan sudah terbukti, mereka juga lembaga resmi yang diakui lah paling tidak oleh asosiasi survei dan juga sudah dipakai dalam berbagai pilkada, konsultasi politik, pilpres, terus makanya saya bilang tadi, saya percaya seperti halnya hasil pernyataan dari UGM sebagai kampus yang mengeluarkan ijazah asli itu, ya saya harus percaya itu, termasuk hasil dari Mabes Polri. Berarti Abang mau mengatakan bahwa survei indikator ini survei yang punya variabel yang kredibel gitu, sementara survei yang dilakukan oleh Pak Refli Harun adalah survei yang berdasarkan sentimen gitu. Ya kan kalau survei Refli Harun saya boleh pastikan saya bisa ngomong di sini bahwa itu survei bohong-bohongan gitu loh. Tapi kalau survei Bang Burhanuddin Mutadi, saya nggak bisa bilang bohong gitu loh. Ya kan? Jadi intinya bahwa selama ini ya kan saya pun tidak percaya 100%, bukan lagi 9,9% dari hasil riset mengenai ijazah palsu yang dilakukan oleh Rismon, dilakukan oleh Roy Suryo. Karena menurut saya mereka bukan pihak berwenang resmi. Terus yang kedua, metodologi
ataupun hasil riset mereka, kita lihat kemarin dengan yang dilakukan oleh Mabes Polri ini sangat berbeda jauh. Ya. Jadi Mabes Polri itu tidak menyelidiki mengenai font time new romance yang katanya sejarahnya itu kalau saya lihat di Google ya, saya juga nggak tahu, saya patokannya dari Google atau dari AI bahwa Times New Roman itu sudah dipergunakan tahun 1932 oleh majalah Times kan di London. Terus yang kedua, yang kocaknya lagi dan konyolnya lagi, Roy Suryo itu bagaimana dia bisa mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu, sedangkan dia tidak memegang ini ijazah yang palsu mana, yang asli mana, gitu loh. Terus dia mengatakan bahwa foto yang berpakai kacamata itu adalah fotonya Dumatno atau yang analisisnya dilakukan pakai AI gitu. Pakai AI juga dia bilang kemarin. Dia nggak percaya Google AI, habis itu dia pakai itu juga. Jadi ya, pernyataan itu ya pemirsa. Kocak dan konyol. Pernyataan mengenai Pak Roy menyampaikan tidak 100% mempercayai AI, saya konfirmasikan itu di tayangan di salah satu di Garuda TV ya, ketika mempertentangkan bersama Pak Ade dan Abang juga dan juga mengenai data pribadi, undang-undang PDP ya, perlindungan data pribadi yang disandingkan dengan undang-undang nomor 27 undang-undang ITE juga dan perlindungan data pribadi. Nah, ini menjadi satu akses jembatan untuk ke sana. Jadi di sana mereka sedikit banyak berdebat juga soal perlindungan data pribadi, tapi kita sedikit akan melihat soal bagaimananya unsur-unsur data pribadi ini seperti apa, Bang. Dalam konteks ini ijazah Pak Jokowi, yang artinya ijazah Pak Jokowi kemarin ketika diumumkan tidak menampilkan format ijazah aslinya. Apakah ini ijazah asli itulah data pribadi yang tidak boleh dipublikasikan, dan apakah ada kekuatan hukum yang bisa membuktikan itu bahwa ijazah itulah data pribadi yang tidak boleh dipublikasikan? Sebenarnya kalau apa yang ditampilkan oleh Mabes Polri di waktu konferensi pers oleh Dirtipidum Pak Juhandini, waktu itu kita melihat bahwa sebenarnya ijazah Pak Jokowi itu ditampilkan. Jadi ini di layar kita lihat ini ijazah Pak Jokowi yang fotokopi ditampilkan. Terus di sebelahnya ini adalah ijazah asli Pak Jokowi yang ditampilkan oleh Pak Juhandini. Jadi apa yang dikatakan selama ini oleh Saudara Roy Suryo bahwa ijazah itu asli tidak ditampilkan, itu adalah suatu kebohongan publik. Ya. Jadi ini kita lihat bahwa sebenarnya ada, tapi itu kan di framing seolah-olah tidak ditampilkan. Tidak ditampilkan. Nah, terus yang kedua, sebenarnya ada satu lagi ijazah itu yang asli juga ditampilkan oleh Saudara Dian Sandi ya. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang saya bilang tadi, hal-hal yang hanya dibangun narasi untuk agar masyarakat kita tidak percaya kepada Polri. Atau termasuk kepada UGM ya, yang menerbitkan ijazah itu, dan terlebih tentunya ke Pak Jokowi. Kemarin juga Roy Suryo mengatakan bahwa foto di ijazah ini ini kan fotonya ini, itu juga katanya fotonya orang lain, fotonya Saudara Dumatno. Nah, Dumatno ini yang ponaannya Pak Jokowi, sepupunya lah. Roy Suryo mengatakan bahwa Dumatno ini adalah fotonya yang ini. Dan analisisnya melakukan AI itu? Melakukan melalui AI juga. Gitu. Face recognition, matchingnya itu. Jadi ya intinya kalau menurut Rismon kemarin waktu di ILC, dia bilang kemiripannya sampai 91%. Tapi Pak Roy mengatakan 100% jangan percaya AI. Jadi kalau kita lihat ini, makanya jangan percaya Roy Suryo. Kenapa? Dia bilang ini Dumatno. Dumatno ini, makanya saya sering tanya Roy, saya bilang, Bang Mas Roy, kamu itu menuduh orang ijazah palsu. Kamu sendiri nggak megang ijazah yang palsu mana? Atau ijazah asli yang mana? Ya kan, cara membandingkannya gimana gitu loh. Ini Dumatno ini lahir, makanya saya tanya Roy, Mas Roy, kapan ijazah ini dipalsukan? Anggap saja umpamanya tahun 85, ya kan? Ya, 85. Umpamanya pas dibikinnya Pak Jokowi selesai kuliah. Jadi kan berarti kalau tahun 85, ya kan?
Berarti kan Dumatno ini kelahiran tahun 71. 71 berarti 8 tahun. 8 tahun ya, berarti Ya. masa anak usia 8 tahun fotonya kayak begini. Nah, ya kan? Terus kata mereka nggak boleh pakai kacamata. Ya kan? Oke. Tapi ada lagi satu lulusan UGM mengatakan bahwa dia pakai kacamata. Oh, dari dari lulusan teknik ya? Kalau nggak salah. Lulusan teknik. Nah, ini Kita lihat. tampilkan di layar ini ya. Ini pakai kacamata juga. Oke. Dan di skripsinya kata Roy Suryo bahwa skripsinya Pak Jokowi itu tertulis Tesis. tesis. Oke. Ya kan? Bukan skripsi. Ternyata kalau menurut pengakuan Salah satu alumni salah UGM. satu alumni UGM ini, Seangkatan Pak Jokowi juga. enggak, dia kemudian. Jadi kalau zaman itu untuk yang teknik sipil, ya kan, jurusan umpamanya manapun, itu memang ditulisnya itu bukan skripsi, tapi memang tesis. Fakultas Kehutanan itu juga teknik. Iya. Oh, gitu. Ya, jadi ini menurut pengakuan. Tapi apakah berkacamata? Berkacamata juga. Nah, jadi secara kita yang nggak ngerti apa yang dikemukakan selama ini oleh Roy Suryo dan juga oleh Pak Rismon, berarti udah salah semua. Ya, jadi saya lebih mempercayai apa statement resmi daripada UGM, apa yang dikatakan oleh Mabes Polri, itu yang saya percaya. Nah, secara hukum nih Abang, apakah ijazah itu termasuk data pribadi? Oh iya, ijazah itu termasuk data pribadi. Yang mana hal ini sebenarnya dilindungi oleh undang-undang ya. Artinya ada undang-undang mengenai perlindungan data pribadi, yaitu Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022. Di situ intinya bahwa undang-undang ini melindungi data-data pribadi seseorang, ya kan, agar tidak dipakai ataupun dipublikasi oleh orang lain. Dan itu konsekuensinya adalah ada pidananya juga ya. Ya. Jadi kenapa ijazah itu termasuk data pribadi? Karena di situ ada tercantum contohnya nama. Ya, terus yang kedua adalah nomor mahasiswa, nomor ijazah. Nomor ijazah atau nomor termasuk di situ ada tanda tangan dari mengeluarkan, biometriknya, rektornya, dan sebagainya. Jadi memang itu tidak dibenarkan oleh satu undang-undang di Republik ini supaya untuk membuka itu, kecuali ya kan, diperintahkan oleh pengadilan. Ya, terus yang kedua diperintahkan oleh hukum, dalam hal ini aparat penegak hukum ya tentunya kan. Bukan diperintahkan oleh Pak Roy Suryo nih Abang. Oh enggak, emang Roy Suryo sama Rismon siapa ya? Saya pun nggak tahu deh mereka punya latar belakang. Artinya Abang dengan orang yang sangat dekat dengan Pak Jokowi, apakah pernah memerintahkan Pak Jokowi untuk membuka dokumen pribadi khususnya ijazah ini? Gitu? Enggak lah. Enggak. Tidak ya? Kita nggak etis lah ya kan. Nah, saya juga gini aja, saya juga kecuali kayak kita mau melamar pekerjaan, ya kan, kita tunjukin ijazah itu. Atau ketika kita ditilang, ya kan, kita ditilang, itu pun harus ada rambu-rambu tilangnya, terus ada surat perintah tugas untuk tilang. Ya, kita diminta oleh pihak berwajib untuk menunjukin SIM, STNK, ya kita harus kasih gitu. Atau kita mau pergi tinggal di rumah saudara, ya kan, kita harus memberikan identitas kita kepada RT RW setempat lah, intinya itu. Jadi yang boleh kita lakukan ya begitu, untuk memang ada kepentingan kan di situ. Jaminan keamanan ya itu. Ya, tapi kalau nggak ada angin, nggak ada ribut, terus seseorang menuduh kita, ijazah Anda palsu, mana ijazahnya? Itu kan ngaco banget, konyol dan ngawur ya. Jadi makanya saya melihat di sini bahwa, pihak Roy Suryo CS ini, mereka ini mengorkestrasi mengenai ijazah ini
mereka pikir akan menghancurkan reputasi Pak Jokowi. Ternyata kan tidak begitu, ya kan? Kita lihat, saya membandingkan bahwa hasil Pilpres kemarin 58%, sekarang tambah naik di tambah 10%. Jadi termasuk yang pihak kolam 16% dan 28% itu ada di dalam 66% itu. Jadi udah bertambah ya. Jadi kembali lagi saya bilang ini bahaya ya kan, kalau siapapun bukan siapa-siapa ya kan, apalagi seorang Roy Suryo, Rismon gitu, emang siapa mereka gitu loh. Tiba-tiba ngotot dan juga menuduh Pak Jokowi mempunyai ijazah palsu. Sedangkan jangan-jangan ini dendam ini dengan kasusnya Pak Roy dulu yang masih tersisa. Banyak hal ya. Kita lihat mungkin bisa juga dendam, ada juga disuruh. Ya, ada juga dibayar, ya kan? Jadi intinya bahwa kalau menurut Pak Jimli Asidiki, ya. Nah, Pak Jimli Asidiki itu mengatakan bahwa persoalan ijazah palsu Pak Jokowi itu adalah cara keji. Ini saya bacakan ya, biar jangan sampai dipikir saya mengarang, ya kan? Kita berpatokan dari seorang Pak Jimli Asidiki yang mantan Ketua MK, dan saya pikir beliau adalah seorang yang senior dan bijak. Nah, beliau mengatakan bahwa upaya mempersoalkan ijazah Pak Jokowi adalah tindakan tidak etis dan merupakan strategi licik yang kerap digunakan untuk menjatuhkan lawan politik secara tidak sehat. Gitu loh. Jadi intinya tuduhan terhadap ijazah palsu Pak Jokowi adalah cara-cara kotor untuk menghancurkan lawan politik. Cara-cara kotor untuk menghancurkan lawan politik ya? Iya, dan itu dikatakan sendiri waktu kalau nggak salah tuh di podcast bersama Refli Harun. Ya. Jadi akhirnya Refli Harun lemas lah kayak begitu. Jadi dia nggak nyangka dia kena bom di situ. Nah, jadi intinya tapi itu. Tapi bagaimana Pak Refli Harun sekarang kabarkan perlahan mundur atau masih tetap berada dalam lingkaran Pak Roy Suryo yang turut mendukung? Tapi kabar jadi nggak jelas gitu. Nggak jelas. Makanya saya melihat di sini bahwa Refli pun kadang mau terlibat, kadang mau cuci tangan, jadi lucu. Jadi saya juga nggak percaya nih Refli nih kan. Contohnya waktu dulu dia bersama Said Didu, terus beberapa teman lawyer ke KPK, ya kan, untuk katanya mau melaporkan korupsinya Pak Jokowi. Nah, ternyata setelah saya ketemu sama lawyer-lawyer yang ikut melapor bersama Refli dan Said Didu, saya tanya, emang bawa bukti apa ke sana? Enggak, kami hanya mendaftar. Habis itu di luar ada wartawan. Habis itu ya udah kami langsung doorstop ngomong di situ. Baru itu pulang mereka ngopi. Jadi saya sama sekali nggak percaya orang-orang ini. Ya. Nah ini kan kita melihat kan Pak Refli Harun kan hampir setiap hari ya selalu mengupdate seperti kayak novum baru atau kesaksian baru dari UGM. Tapi ini yang muncul lagi nih, akan ada 60 teman angkatan Pak Jokowi yang akan bersaksi di pengadilan nanti, ditambah dengan Peradi Bersatu ini. Ya. Bagaimana menurut Bapak? Ya saya pikir ini ya, kalau umpamanya kayak yang ada sekarang ini, Bareskrim sudah menyatakan bahwa ijazah itu asli. Nah, itu suatu pukulan yang menyakitkan tentunya bagi mereka. Terus yang kedua, ada lagi 60 ya rencananya teman-teman angkatan Pak Jokowi akan bersaksi. Belum lagi pihak-pihak terkait yang selama ini yang sudah ditanya oleh Bareskrim Mabes Polri. Ya kan? Bisa jadi juga nanti saksinya dari tim TPUA itu juga yang kemarin melakukan pengaduan masyarakat. Nah ini Dumas, ya kan bisa juga mereka jadi saksi. Nah, terus kesaksiannya ini apa gitu? Jadi kembali lagi, saudaraku, kalau saya lihat, ya kan, pertama Dumas di Mabes Polri sudah di stop. Ya. Dan kemungkinan besar, kalau kata Refli lagi, konyol nih, Refli dan Roy ini, mengatakan bahwa ini akan diajukan ke pengadilan. Pengadilan mana, bos? Orang udah di stop, udah di SP2 Lit. Ya kan? SP2 Lit, ya kan? Kan ini kan baru penyelidikan. Tapi hanya Pak Refli, Pak Alkatiri juga mengatakan itu. Pak Alkatiri juga.
Konyol semua. Jadi kan harusnya ya kan Dumas ini ya kan itu udah bagus sekali tuh Mabes Polri mau memprosesnya ya kan. Bukan LP loh, bukan laporan. Nah, ini bingung nih, nanti boleh Abang menjelaskan perbedaan antara Dumas dengan LP itu. Ya, gitu. Nanti ya. Nah, jadi intinya bahwa apa namanya Dumas ini sudah di stop, ya kan? Berarti kan mau dibawa kemana lagi, ya kan? Harus buka gugatan baru lagi nih. Harusnya begitu. Sedangkan kalau mau ke pengadilan saat ini sudah ada 2 gugatan perdata, yaitu di PN Solo dan juga di PN Sleman. Tapi gugatannya Pak Roy yang rencana mau melaporkan ke internal kepolisian dari Pak Sisdik, Kompolnas dan beberapa yang lainnya itu gimana? Ya boleh-boleh saja, boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja. Tapi menurut saya untuk efek sehingga ini bisa dilanjutkan, menurut saya sih tipis ya. Artinya kan targetnya ke kepolisian, pusing dong mau terima Dumas atau yang Pak Roy ini? Iya, enggak. Jadi gini. Kan sudah jelas di situ kan penyelidikan. Saya rasa juga nanti dari Biro Wasidik, ya kan, ataupun nanti dari Kompolnas, kan mereka juga melihat bahwa Mabes Polri sudah melakukan penelitian yang melibatkan laboratorium forensik, yang melibatkan teman-teman angkatan Pak Jokowi, yang melibatkan mulai dari apa namanya SMA-nya Pak Jokowi sampai pun UGM ya kan dan lain-lainnya, dan sudah banyak yang diperiksa termasuk 4 orang dari TPU. Ya kan? Ini kan ada semua rangkaian ini kan komplit gitu loh. Saya ya pesimis ya, tapi saya bukan Tuhan juga. Karena Wasidik akan mengatakan apa gitu loh, Biro Wasidik ya kan, ataupun Kompolnas ya kan. Tapi kita lihat, kita jangan mempengaruhi itu, biarkan saja ya kan. Kita menghormati kinerja kepolisian, haknya mereka gitu loh ya kan. Nah, terus yang kedua, mereka juga pergi ke Komnas HAM. Merasa dikriminalisasi gitu. Nah, makanya ini Komnas HAM mau ngomong apa nih? Tapi ini yang berhubungan dengan kriminalisasi nih Abang, sorry. Mereka malah ingin mengadu balik ke sana Undang-Undang nomor 10, Undang-Undang pasal 10 nomor 31 yang tahun 2015 itu mengenai perlindungan saksi dan korban. Kalau saksi mungkin berhubungan, mungkin berdekatan dengan klarifikasi. Tapi korban ini, apakah mereka sudah menjadi korban atau merasa dikriminalisasi sekarang kira-kira? Kalau saya lihat yang dikriminalisasi itu adalah Pak Jokowi. Orang yang mempunyai ijazah asli tapi dituduh ya kan dan dihancurkan kredibilitasnya, termasuk menggeruduk rumahnya Pak Jokowi dan juga kampusnya. Artinya dituduh tidak baru sekarang Abang. Dari dulu. Iya. Iya, tapi maksudnya kali ini ya kan Pak Jokowi itu bertindak melaporkan balik. Nah, itu yang nggak disangka-sangka oleh mereka. Nah, Abang, ini terkait tuduhan ini kan seperti sebuah serial film lah artinya. Setiap tahun tuh ada, tapi yang sebelumnya itu sudah berada di Bui ya, di penjara. Terus ada Bambang Tri dan Pak Gus Nur. Tapi dikabarkan waktu itu katanya ada sumpah segala gitu, Bang. Benarkah seperti itu? Ya, orang-orang yang mendiskreditkan Pak Jokowi ini sebenarnya sudah sejak lama ya, sebelum ijazah palsu ini juga ada. Nantinya orang ini juga yang menuduh ijazah palsu dan dia masuk penjara juga. Namanya Bambang Tri. Bambang Tri itu pernah membuat buku namanya Jokowi Undercover. Cukup viral buku waktu itu. Cukup viral. Di situ intinya bukunya itu mendiskreditkan ya kan, dan menjelekan Pak Jokowi, memfitnah Pak Jokowi. Contohnya Pak Jokowi dikatakan anak gerwani, terus PKI. Ya kan? Sedangkan lucunya ya kan, Pak Jokowi lahir tahun 61, 21 Juni tahun 61. Ya kan, sedangkan PKI itu 65. Berarti kan Pak Jokowi tahun 61, anak umur 4 tahun sudah jadi PKI. Ini kan konyol ini. Jadi orang-orang ini sangat konyol dan ngawur semua ini. Nggak jauh beda dengan Pak Jokowi yang dibanding Pak Dumatno. Dumatno umur 8 tahun pakai kubis, pakai kacamata lagi.
Nah, jadi ini kekonyol-konyolan ini yang banyak netizen kita, masyarakat kita itu nggak tahu sebenarnya. Nah, jadi akhirnya si Bambang Tri divonis 3 tahun penjara, masuk penjara. Terus yang kedua, Bambang Tri lagi bersama Gus Nur. Pak Gus Nur, oke. Nah, itu juga mereka divonis penjara 6 tahun. Itu kenapa itu? Masih melakukan yang sama jadi lagi? Itu ada, kalau nggak salah itu mereka itu didakwa melakukan penghasutan, terus melakukan keonaran, termasuk di situ ada penistaan agama. Oh, ada di kasus ijazah Pak Jokowi ini ada penistaan agama juga? Jadi ceritanya begini, sebenarnya kalau melihat kemungkinan sih nggak ada ya, tapi akhirnya ada karena mereka itu membuat podcast antara Bambang Tri dan Gus Nur itu membuat podcast di Gus Nur Official. Gus Nur Official. Ya, di situ dalam podcast itu mereka mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Oke. Dan bukan hanya itu, lebih gilanya lagi, mereka bawa Al-Quran, taruh di atas kepalanya. Sumpah gitu, Abang? Sumpah, yang itu kalau sepengetahuan saya, itu namanya sumpah mubahalah. Apa itu sumpah mubahalah? Sumpah di atas Al-Quran lah intinya itu. Makanya ada penistaan agama di situ, gitu loh. Tapi di saat itu, apakah mereka sudah memegang ijazah asli juga waktu itu sampai mereka bisa ada. Makanya sama seperti Roy Suryo dan Rismond. Apanya yang kalian mau teliti dengan ilmiah dan lain-lain, apabila Anda sendiri tidak memegang ijazah yang palsu atau ijazah yang asli. Jadi intinya kalau saya sih nggak percaya Roy sama Rismond dan hantu belau Bambang Tri, Gus Nur sama sekali 0%, termasuk dia punya teori atau dia punya penelitian, karena mereka bukan orang yang berwenang atau instansi resmi yang bisa memberikan jaminan kepada kita sebagai warga negara Indonesia bahwa apa yang diteliti oleh mereka ini mengandung kebenaran absolut 100% di dalam hukum. Gitu. Bukan kebenaran dalam konspirasi, analisis. Ya, nanti kita bikin analisis ya. Ijazahnya. Ijazahnya siapa kira-kira, Pak? Ijazahnya Barack Obama ke siapa? Atau ijazah Pak Prabowo, karena Pak Prabowo juga nanya, jangan-jangan ijazah saya juga nanti diutak-atik. Ya, bisa jadi, ini bisa berseri ya. Gini, semakin Roy Suryo dan juga si Rismond jual kecap, semakin banyak pasal-pasal yang akan dikenakan. Ini pasal-pasal pidananya, termasuk perdatanya juga kali ya. Perdata juga kena. Nah, ini perdatanya yang bagian mana? Kalau ini pidana ini kan mereka malah pidana balik lagi ke Wasidik gitu. Kalau di Wasidik mereka minta penyelidikan khusus atau apalah. Ya, intinya itu. Jadi kita lihat saja. Itu nanti kewenangan dari Mabes Polri yang akan menentukan. Tapi yang saya lihat sampai saat ini bahwa tidak ada satu fakta pun, bukti apapun yang bisa dibangun baik oleh narasi ataupun dari kebohongan mereka, ya kan, bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, gitu loh. Nah, makanya adikku, kita melihat bahwa persoalan ijazah palsu ini sudah digugat, kalau nggak salah itu sekarang ini sudah 5 kali. 5 kali, ya. Ya. Yang 2 lagi proses sekarang di PN Sleman dan PN Solo. Yang 3 itu sudah digugat oleh Bambang Tri juga, Hatta Taliwang dan lain-lainnya. Di PN Solo juga? Di PN Solo 1, terus di PN Jakarta Pusat 1, dan di Petun. PT UN. Nah, kalau nggak salah, yang di Petun ini yang dicabut kembali oleh Hatta Taliwang, terus si Bambang Tri. Mereka cabut gugatan hingga itu. Saat ini, apakah Abang tahu alasan mereka mencabut? Nggak tahu, ya kan. Terus yang kedua, yang ini nih, yang saya bilang tadi, yang 2 ini cukup penting nih, ya kan, karena sudah menjadi jurisprudensi juga, ya istilah putusan hakim ya. Final itu. Nah, jadi di sini hakim di PN Solo dan juga di PN Jakarta Pusat yang dulu. Oh, yang sebelumnya, gugatan mereka itu menolak atau NO. NO. Ya, intinya
NO ini ya mungkin sama, nggak punya nggak punya legal standing, dan bukti-bukti yang dibawa juga tidak kuat. Nah, saya bukan Tuhan, bukan peramal, tapi kalau melihat dari aspek hukum dan konstruksi hukum yang ada dan fakta-fakta yang ada, kemungkinan besar, ya kan, gugatan di PN Solo yang sekarang lagi berjalan atau di PN Sleman itu bisa jadi kembali seperti gugatan dua yang lalu, NO juga. Nah, berarti kan sudah ada 2 NO, kemungkinan nih, ya kan? Tapi kan yang di Mabes Polri juga udah SP2 Lit. Ya, barisnya nah, yang sekarang bisa jalan, bisa jadi akan diteruskan itu adalah pelaporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Ya, ditambah kan? Dengan mungkinkah dari Polres Jakarta Selatan oleh Pradi Bersatu, terus Polres Jakarta Pusat oleh teman-teman relawan. Oh ya, di Polres Jakarta Pusat juga? Ya, termasuk juga di Semarang juga ada. Di Semarang juga. Oleh teman-teman relawan juga, dan di berbagai daerah. Wah, ini berarti laporan ini berseri nih, artinya 60 temannya Pak Jokowi, Pradi Bersatu seluruh Indonesia yang di sini. Iya, jadi kalau saya lihat begini ya, kalau saya lihat sih kecil kemungkinan mereka bisa membuktikan ijazah Pak Jokowi palsu. Ya kan, karena yang mereka lawan ini institusi resmi, UGM yang menyatakan asli, ya kan, Mabes Polri yang mengatakan asli. Ini ya kan, main-main dua institusi besar di Republik ini yang bertanggung jawab terhadap kan? Originalitas ijazah. Ya kan, kalau saya ngomong Rismond sama si siapa namanya Roy Suryo kan hanya kutu-kutu kupret ini yang nggak perlu jadi beban pikiran kita tiap malam, nggak perlu. Ya kan, saya kan diundang tampil di media, ya kan, saya datang ya buat saya happy sekali-sekali ya saya sentil-sentil kan. Tapi gitu ini menyangkut ini Bang, laporan sekian banyak untuk Pak Roy Suryo dan termasuk di punya Abang juga terakhir. Itu laporan LP ya, bukan Dumas ya? Sorry, maaf Ade, bukan punya saya. Yang melaporkan, punya Pradi, saya luruskan bahwa Pradi Bersatu yang melaporkan, ya kan? Jadi intinya itu ada indikasi pidana penghasutan dan juga penyiaran berita bohong ya. Penyiaran berita bohong. Dari Pradi Bersatu, kalau nggak salah itu. Yang saya dipanggil sebagai saksi gitu loh. Nah ini kan tadi ada yang belum Abang jawab, yaitu soal karena sekian banyak laporan nih, bisa bedakan antara laporan dengan Dumas nih. Kira-kira apa perbedaan yang paling kontras antara Dumas dengan laporan? Ya, jadi memang antara Dumas dan laporan polisi itu ada perbedaannya, yang mana Dumas itu adalah pelaporan mengenai pelanggaran. Dalam mana ini ada pelanggaran hukum juga, terus ada pelanggaran etika, sosial. Sedangkan kalau laporan polisi atau LP itu mempunyai indikasi pidana yang lebih jelas. Berarti kalau Dumas belum menunjukkan indikasi pidana gitu? Ya, jadi itu pelanggaran-pelanggaran yang nantinya Dumas ini oleh pihak kepolisian akan ditelaah, diteliti dan sebagainya. Sebenarnya sama sih. Tapi nanti dari Dumas juga akan dikembangkan ke LP gitu? Iya, bisa juga. Nah Abang, ini yang terakhir ini kan kemarin sidang gugatan pertama ya, yang di PN Solo itu kan Pak Jokowi tidak hadir nih, dan beliau malah ke Vatikan menghadiri penguburan Paus kita tercinta. Banyak orang mengatakan bahwa Pak Jokowi kabur nih, benar ya? Ya lucu ya, jadi Pak Jokowi bukan kabur. Pak Jokowi ditugaskan oleh Presiden Prabowo untuk menghadiri pemakaman Sri Paus di Vatikan. Ya. Sedangkan, jadi gini, masyarakat juga harus tahu bahwa permintaan Pak Jokowi untuk hadir di PN Solo itu kan dalam rangka permintaan dari penggugat. Permintaan dari penggugat? Bukan dari pengadilan? Bukan dari majelis hakim atau dari pengadilan. Ya, jadi intinya mereka minta menghadirkan Pak Jokowi, entah itu untuk mediasi atau apa, saya juga kelihatannya begitu. Tapi kan mediasi itu ditolak oleh pengacara Pak Jokowi karena
Pengacara Pak Jokowi meyakini bahwa gugatan ini tidak mempunyai legal standing. Oh, oke. Nah, makanya karena tidak mempunyai legal standing, ya kan, pengacara Pak Jokowi meyakini bahwa gugatan ini akan ditolak atau akan NO. Seperti gugatan waktu Bambang Tri mereka sama Pak Gusnur. Ya intinya yang dua di PN Solo dan PN Jakarta Pusat itu juga gitu loh. Terus yang kedua, saya juga harus memberitakan bahwa gugatan di PN Sleman oleh Komarudin ya. Komarudin itu juga lucu ya kan. Jadi tiba-tiba muncul penggugat intervensi. Ya kan? Maksudnya intervensi gimana penggugat intervensi? Penggugat intervensi ini kan penggugatnya kan Komarudin. Terus ada yang tambahan dari pihak mereka. Disebut penggugat intervensi. Ya. Tapi lucunya penggugat intervensi ini dia tidak membawa bukti apapun atau persiapan apapun. Jadi akhirnya diusir oleh oleh ketua hakim. Oh, hakim ketua. Iya, diusir dari pengadilan. Makanya saya bilang tadi, mereka ini tidak mempunyai persiapan apapun, bukti-bukti, terus fakta-fakta hukum. Mereka belum di briefing oleh Pak Rosyiro sama Pak Rismon mungkin. Kayaknya mereka harus benar-benar di briefing oleh Roy Suryo, terus sama si Rismon sama si satu lagi perempuan itu, Dokter Tifa. Biar tambah gila sebenarnya. ya ragu juga ya kalau soal legal standing, kalau tanpa di briefing kan istilah milenialnya kosong abang. Ya kenyataan yang terjadi di pengadilan tuh begitu. Jadi saya ini hanya menceritakan ulang kejadian-kejadian konyol, aneh, dan juga fakta yang terjadi. Yang semuanya dibangun sebenarnya hanya narasi gitu loh. Tidak secara hukumnya itu 0-0 gitu. Tadi Pak Rosyiro mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Barreskrim Polri itu naratif. Ini gimana menurut abang? Ya kan harusnya dia tahu bahwa Barreskrim ini kan menurut keterangan di konferensi pers itu ya kan sudah berkunjung ke banyak tempat, sudah melakukan pemeriksaan terhadap puluhan saksi, termasuk 4 dari Pendumas, ya kan. Bahkan selain itu ada Pendumas yang ketuanya yaitu Egy Sujana juga sudah dipanggil, tapi akhirnya mengatakan bahwa dia sakit, gitu loh. Memberikan surat keterangan sakit. Ya kita percaya aja, udah. Nah, abang kan terakhir kan Peradi Bersatu, abang sebagai saksi. Ya tentunya pasti ada bukti-bukti lah di sana yang akan abang sampaikan. Kira-kira bukti-bukti apa saja yang sudah terkumpul gitu? Oke, yang melaporkan kan teman-teman di Peradi Bersatu. Saya sebagai saksi lah kemarin itu. Kalau nggak salah itu yang sudah diserahkan itu ada 16 bukti termasuk apa tambahan dengan 9 video ya. Jadi mungkin 25 video. Bukti dari Pak Jokowi kan 24 video. 24 video, tapi bukti yang lain kan kita nggak tahu. Apakah bukti yang ada di Peradi Bersatu ini ada kesamaan atau buktinya semuanya berbeda dari apa yang saya belum terlalu tahu itu. Tapi intinya kalau Pak Jokowi kan 24 video, ya kan. Terus di Peradi Bersatu di Jakarta Selatan itu 9 video, terus 16 bukti tertulis mungkin. Berarti masih sedang digali di apa? Ya, kan bukti ini kan bisa nanti ada penambahan. Penambahan lagi dalam perjalanan. Termasuk saksi-saksi itu. Mungkin saksi juga akan bertambah juga nanti di Peradi Bersatu ini. Oh ya, nanti saksi terlapor dan saksi pelapor akan bertambah. Tujuan dari Peradi melaporkan ini kan Pak Rosyiro mencemarkan nama baik atau ada lain lagi yang menjadi? Pertama penghasutan. Penghasutan ya. Yang kedua kalau nggak salah itu menyiarkan berita bohong. Berita bohong. Ya. Jadi 2 laporan ini yang di highlight oleh. Ya termasuk mungkin membuat keonaran, kegaduhan. Di ruang publik. Nanti kita lihat aja nanti. Bagaimana perkembangan penyelidikan dan penyidikan di Polres Jakarta Selatan. Oh, ini pasalnya berlapis-lapis juga ini di abang ini. Makanya ini orang menambah pasal terus. Roy Suryo lagi bikin narasi terus yang menurut saya narasinya, aduh,
bikin kita tambah membingungkan. Tapi syukurnya masyarakat tidak teradu domba sih kalau saya lihat. Dari kita lihat bahwa ketika Pak Jokowi kemana-mana masih disambut dengan gegap gempita, Mas Gibran juga, Pak Prabowo juga. Jadi kalau yang saya lihat bahwa Roy Suryo dan Refli membangun narasi bahwa rakyat mempercayai dia, bahkan tadi di satu video ada satu tayangan televisi bersama saya. Dan Ade Bayasid dari Pradi Bersatu di Garuda TV. Di Garuda TV itu pengacaranya si Roy, dan Roy mengatakan Pak Jalil bahwa ini 280 juta rakyat mempercayai. Kan konyol. 280 juta rakyat. Apa beliau punya data saat itu? Ini ditampilkan secara langsung saat itu? Itu kan mimpi dan halusinasinya mereka. Saya bilang makanya, jangan bawa rakyat yang mana? Ya rakyat kayak kalian tuh ya hanya yang dukung Roy Suryo aja. Berapa gelintir orang itu gitu loh. Dan katanya si pengacaranya bilang bahwa kita mempercayai Roy Suryo dan Rismon yang aset bangsa. Saya bilang saya nggak pernah merasa punya aset bangsa kayak dia. Aset bangsa kayak Roy. Nggak ada, saya bilang gitu. Jadi udah ya mereka kalau saya lihat sih alangkah konyolnya, harusnya mereka itu mempersiapkan ya kan, bila perlu bawa 1 juta pengacara. Materi gugatannya ya bukan gugatannya, materi lebih ke menghadapi pelaporan Pak Jokowi, baik. Terus pelaporan Pradi Bersatu, pelaporan teman-teman yang lain di seluruh Indonesia. Itu yang harus fokusnya mereka. Bukan membuat lagi narasi, terus berita-berita yang bohong lagi, yang akhirnya menjerat polarisasi informasi yang nggak ada masalah sih, itu rakyat nggak akan percaya. Tapi maksudnya menambah beban pasal pidana yang akan mereka terima. Gitu. Baik. Dan saya meyakini bahwa kemungkinan besar mereka akan terjerat pidana. Jadi 90% sekian 99,9%. Jadi karena memang susah ya. Jadi gini, seseorang menuduh orang itu koruptor, orang itu pencuri, orang itu mempunyai ijazah palsu, sertifikat palsu, apabila belum dinyatakan vonis secara resmi oleh pengadilan, ya kan, kita memfitnah dengan orang itu koruptor, ijazah palsu, itu akan berbalik kepada kita yang memfitnah itu. Gitu. Ya, jadi kalau orang ini koruptor, sudah divonis penjara atau divonis lah, intinya divonis oleh pengadilan, kita boleh mengatakan, oh Anda koruptor, itu tak jadi masalah. Tapi kalau orang ini walaupun Anda tahu dia korupsi, tapi belum dinyatakan pengadilan bahwa dia melakukan pidana korupsi, kita menuduh dia, kita yang akan dipenjara. Baik, Abang. Terima kasih banyak waktunya, Abang. Pemirsa, kasus ini cukup seru ya, dan masih terus bergulir, laporan demi laporan, terus saling mengejar di tengah jalan. Tapi pastinya kita tunggu babak akhir ijazah Pak Jokowi di pengadilan. Tunggu dulu, masih ada. Jadi kepada saudara Roy, terus Rismon, dan saudara Tifa, kalau masih kurang kerjaan, masih bisa selidiki ijazahnya Ibu Iriana dan Yan Etes. Kemarin Pak Jokowi bilang nanti diminta KTP dan SIM. Kira-kira Pak Jokowi kasih nggak ini? Dan hasil USG Pak Jokowi masih dalam kandungan. Ikuti kami terus di episode berikutnya ya.